Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama eksekutif dengan agenda pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, Senin 7 September 2020. Raker Komisi 3 mengundang hadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Alif Rahman Kartiono dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Samsudin beserta jajaran. Saat ini kita masih bisa mengadakan pertemuan meskipun zona di Banyuwangi ini berubah menjadi zona merah. Jadi artinya kita zona kita menjadi zona merah. Dan sekarang mungkin penambahannya besar sekali ya, sampai 1.000 lebih sudah. Belum sampai 1.000. Begini Pak Iskandar, Pak Sam, kita itu baru terima rancangan kebijakan ini baru hari ini. Kita belum tahu ini, belum belajar. Ketua Komisi 3, Emi Wahyuni Dwi Lestari mengatakan pendapatan asli daerah atau PAD dalam perubahan APBD tahun 2020 diproyeksikan menurun. Dari semula ditargetkan sebesar Rp595 miliar menjadi Rp505 miliar atau turun sekitar 15%. Menurut Emi, pada triwulan kedua 2020 lalu, Komisi 3 merasa optimis dengan penerimaan PAD yang cenderung stabil menjelang diberlakukannya new normal. Di saat berjalannya waktu, pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi bukan semakin menurun, justru meningkat dengan munculnya klaster baru. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Penurunan itu di angka 15% untuk PAD. Ini membuat kita sedikit gundah bahwa ini nanti jelas akan mempengaruhi faktor belanja kita yang sudah ditentukan. Ya, udah, gitu saja. Harapannya nanti atau seperti apa yang mendorong jalannya optimal walaupun kalau target? Iya, kita itu harapannya supaya lebih optimal sebenarnya ya banyak. Ini sudah new normal ya, artinya tetapi bertambahnya COVID ini ternyata sangat-sangat berpengaruh. Yang kemarin itu pertengahan rapat terakhir itu sudah mencapai 200 lebih, yang sekarang itu sampai triwulan ketiga itu masih 300 miliar seperti itu. Jadi memang prihatin sebenarnya dengan penurunan ini karena 15% itu besar, artinya ini nanti akan merubah belanja-belanja kita. Tapi Komisi 3 tetap mendorong ya terhadap SKPD penghasil untuk lebih optimal. Kita mendorong terus supaya ini meningkat sehingga tidak ada lagi pengaruh ini sampai defisit seperti itu. Kita berupaya bagaimana ini terus berjalan sesuai rencana kita. Namanya penanganan COVID ini dilakukan dengan cepat, tadi juga ditanyakan bahwa untuk penanganan COVID ini yang kemarin dianggarkan di angka 179, ini sampai akhir Juli kan bulan Juli kemarin sudah 64,9 yang terpakai. Artinya masih ada sisa untuk penanganan COVID sampai akhir tahun. Komisi 3 akan tetap mendorong eksekutif untuk tetap semangat mengoptimalkan penerimaan PAD hingga menjelang akhir tahun 2020 dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat khususnya untuk penanganan COVID-19. Sementara itu, Kepala Bapenda Alif Rahman Kartiono menyampaikan sebelum diajukannya perubahan APBD tahun 2020, pendapatan asli daerah telah tercapai sebesar 55% dari target Rp595 miliar. Menurut Alif, kondisi saat ini tidak bisa diprediksi. Ketika memasuki new normal, rasa optimis muncul dan diprediksi PAD akan stabil dan cenderung meningkat dengan dibukanya sektor pariwisata. Tetapi ketika Kabupaten Banyuwangi kembali berstatus zona merah, sektor pariwisata kembali meredup karena banyak para wisatawan mengcancel kegiatan di Banyuwangi. Tentu berpengaruh terhadap sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, dan lainnya. Sebenarnya kita cukup optimis. Alhamdulillah kita bisa
dari target 595 miliar. Ini kalau kita lihat di kawasan yang lain sebenarnya jauh ya, kita masih bagus. Kenapa kok ini bagus? Karena alhamdulillah Pak Bupati pariwisata ini dijadikan trigger untuk mendukung sektor unggulan yang lain ya, didukung oleh pertanian dan UMKM. Alhamdulillah ini bagus dan tidak dimengerti. Contoh kasusnya yang lain, beberapa yang lalu saya juga kedatangan tamu dari Badung, dari Bali. Badung ini PAD-nya itu ya di atas kita, 3 kali lipat APBD kita bahkan itu. Nah, mereka sekarang lockdown, bahkan nol. Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan basis sektor jasa, yang dalam hal ini wisata. Nah, sementara kalau kita kan masih bisa didukung oleh ya, sektor-sektor yang lain. Ini saya kira luar biasa. Tetapi sekali lagi kondisi ini kan unpredictable, nggak bisa diprediksi. Kita begitu new normal kemarin optimis. Alhamdulillah destinasi wisata dibuka, hotel-hotel juga okupansinya mulai meningkat. Tetapi begitu peta kita ini merah lagi, nah beberapa pengunjung ini ternyata cancel hotel-hotel dari. Nah ini kan tidak bisa kita prediksi. Nah cuman saya sih berharap mudah-mudahan dengan penanganan yang baik, masyarakat juga semakin disiplin. Mudah-mudahan sektor wisata kembali bergairah. Dengan bergairahnya sektor wisata ini insya Allah juga akan mendorong pendapatan kita. Hingga 4 September 2020, realisasi PAD sebesar 330,402 miliar rupiah atau 55% dari target. Sektor yang dominan menyumbang PAD adalah pajak air tanah yang sudah tercapai 90%. PBB tercapai 57%, pajak penerangan jalan tercapai 67%.